Halo, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang dynamic list. Ya, list biasanya digunakan untuk mencatat data yang jumlahnya terkadang kita tidak ketahui di awal ketika kita menulis program. Misalnya, kita membuat aplikasi yang menerima masukan dari user atau pengguna aplikasi atau program kamu yang memasukkan bilangan misalnya. Ya, kita tidak tahu berapa banyak bilangan yang akan dimasukkan oleh user, ya. Dan kita misalnya ingin menciptakan sebuah list dengan nilai random atau acak, ya, pada setiap kali program di run. Misalnya pada Scratch ketika kamu menekan tombol green flag itu setiap kali program berjalan, maka bilangan yang diterima itu banyaknya random, ya, atau bilangannya selalu acak, ya. Nah, bagaimana program dapat menangani hal itu? Kita bisa manfaatkan list yang sifatnya dinamis, ya. Kita bahas. Ada beberapa cara untuk menangani input yang tipenya dinamis, ya. Ini cara yang pertama. Jadi cara yang pertama itu program kamu selalu awali dengan menanyakan berapa elemen atau entry yang akan diinputkan oleh user, ya. Lihat blok sebelah kanan, misalnya kita dahului dengan blok ask. Ini untuk menanyakan berapa elemen atau data yang ingin dimasukkan oleh user. Misalnya kita ingin membuat aplikasi untuk guru, ya. Guru untuk menginputkan nilai. Nah, kita tahu bahwa jumlah siswa di setiap kelas itu berbeda. Ada yang 25 siswa, ada yang 20 siswa, ada yang 30 siswa, dan lain-lain. Nah, tentu dengan jumlah siswa yang berbeda tersebut, banyaknya nilai yang diinputkan guru juga akan berbeda-beda, ya. Nah, untuk contoh aplikasi seperti itu, kita bisa menanyakan dulu ke user, ya. Dalam hal ini usernya adalah gurunya. Berapa skor yang kamu punya, ya. Nanti jawabannya akan otomatis disimpan dalam variabel answer. Nah, hasil jawaban itu kita simpan di sebuah variabel yang kita beri nama misalnya number of scores, ya, atau num scores disingkat, seperti ini. Jadi di statement kedua kamu set num scores-nya dengan jawaban dari user answer. Kemudian kita ulangi sebanyak num scores-nya itu, ya, sesuai jawaban user berapa skor yang ingin diinput. Kemudian tanyakan sebuah skor, misalnya dari seorang siswa di masing-masing kelas, ya. Enter a score and wait. Jadi nanti kamu tambahkan answer, jawaban dari user terakhir itu ke sebuah list, misalnya ke score list. Di sini kita hanya punya satu score list, ya. Jadi score list ini akan mencatat sebanyak 6 scores elemen, ya. Itu cara pertama, ya, untuk mengisi sebuah list dinamis berdasarkan input dari user, di mana kita pada saat program dibuat kita tidak tahu berapa jumlah elemen yang akan disimpan di list, ya. Jadi cara pertama bisa menanyakan user, ya, menanyakan user langsung berapa elemen yang akan disimpan. Itu cara pertama. Nah, cara kedua itu kita bisa menggunakan yang disebut dengan sentinel. Apa itu sentinel? Yaitu data dengan nilai yang memiliki karakteristik tertentu untuk menandai akhir dari list. Jadi user nanti akan menginput terus nilai, lalu diakhiri dengan sebuah sentinel atau penanda akhir input, ya. Nah, tentu saja sentinel itu harus memiliki nilai dengan karakteristik berbeda dengan input seharusnya. Misalnya, kalau pada contoh tadi, ini adalah aplikasi untuk guru yang memasukkan nilai siswa, maka sentinelnya misalnya kita buat -1, yaitu angka yang tidak mungkin ada dalam skor. Ya, misalnya ini gurunya wajib baik, ya, tidak ada nilai minus, sehingga -1 bisa kita pakai untuk sentinel, karena nilai -1 tidak mungkin ada sebagai skor, ya.
Walaupun dalam realitanya mungkin ada saja guru yang ini ya menerapkan nilai minus. Jadi tergantung dari aplikasinya. Jadi di sini dimasukkan ke dalam blok forever ya. Dalam forever block ini tanyakan enter next score min 1 when done and wait ya. Jadi ini terus tanyakan skornya berapa, lalu diberi keterangan. Misalnya di sini nilai min 1 untuk menandakan akhir dari input ya, -1 when done. Lalu di dalam blok forever-nya jangan lupa tambahkan if untuk memeriksa berapa answer-nya. Kalau answer-nya sudah min 1, maka kamu harus men-stop script-nya. Blok forever-nya ini harus di-stop. Jadi if answer is equal to -1, then stop the script. Tapi jika tidak, dia akan keluar ya, lalu menambahkan answer ke score list. Jadi kalau kamu lihat ilustrasi ketika user menginput 85, 100, 95, -1, itu score list isinya akan seperti ini. Pada saat awal membaca input dari user 85, dia akan masukkan ke dalam score list 85. Ya, jadi pertama misalnya eksekusi programnya seperti ini. Enter next score -1 when done and wait. Misalnya user pertama memasukkan 85. Maka program akan membandingkan apakah 85 sama dengan min 1. Karena tidak, dia akan ignore blok di bawahnya lalu melompat ke blok setelah if. Add answer to score list. Jadi 85 akan ditambahkan ke score list. Pada saat awal hanya ada 85. Ya, pada saat eksekusi pertama ya. Terus naik lagi karena ini forever, ask lagi enter next score, misalnya 100. Karena 100 tidak sama dengan min 1, dia mengignore if, lalu add answer to score list, 100 akan ditambahkan menjadi elemen kedua di score list. Begitu pula dengan 95 ya, tambahkan. Lalu ketika user memasukkan -1, karena answer-nya sama dengan 1, maka script-nya akan di stop. Ya. Lalu karena sudah di stop, dia tidak akan menambahkan -1 ke score list karena otomatis script-nya sudah stop. Ya, jadi ini langsung keluar ya. Jadi nanti score list di akhir setelah program ini dijalankan dan menerima input ini akan berisi 85, 100, 95. Ya. Sampai di sini dulu, kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.